Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Alright, good day everyone. As you know, my name is Independence, aka Julian. Kali ini gue akan ngebahas tentang virus yang lagi happening banget di seluruh dunia, termasuk di kampung gue di Indonesia dan di negara gue sendiri. Bukan negara gue sendiri, maksudnya negara sekarang yang lagi gue tempatin, yang gue lagi tinggalin, yaitu di Australia, tepatnya gue ada di Sydney. Gini, gue baru belakangan ini gue dapat berita di Jakarta itu lagi hancur banget, dan parahnya sampai kegiatan belajar di sekolah di DKI Jakarta itu diliburkan selama 2 minggu kalau nggak salah, dan UN SMA juga diundur, SMK pastinya juga diundur. Gini, gue cuma mau bilang satu hal kayak gini. Gue tahu ini adalah virus yang mungkin kalau kita denial pun nggak lucu kali ya, tapi gimana cara untuk menanggulanginya gue juga nggak bisa tahu karena gue bukan mahasiswa kedokteran lagi. Teman-teman gue kebetulan yang mahasiswa kedokteran, dia itu dialih fungsikan untuk membantu kasus corona karena itu lagi dipertimbangkan di Menteri Kesehatan. Karena teman-teman gue udah mahasiswa tingkat akhir yang seangkatan gue, kalau misalnya gue masih di kedokteran harusnya. Dan gue sendiri, gue di Australia lagi ketar-ketir, lagi kebingungan. Jadi Australia tuh kondisinya seperti sekarang itu gimana? Karena di Australia dalam per hari bisa naik sampai 20 orang. Dan hancur banget di Australia tuh, hancur banget sampai ada satu kampus yang udah satu kedetek. Itu lokasi kampus semua di clean area, ada sekolah yang udah kena, ada juga yang sembuh, ada yang juga yang meninggal. Dan rata-rata orang yang kena itu biasanya berawal dari orang yang habis traveling dari luar negeri, entah luar negeri entah luar kota. Ada juga kalau di Australia yang dari cruise itu, kalau kalian tahu kapal cruise kayak Titanic tuh yang gede, itu ada beberapa kapal yang memang di-banned untuk nggak berlabuh dulu. Jadi biarin aja di kapal gitu loh. Jadi ya lu boleh di dockyard tapi nggak boleh sampai turun. Itu di situ. Nah, kenapa gue mau bahas topik ini? Sebenarnya gue udah malas. Jujur gue udah malas banget karena menurut gue udah ada beberapa orang juga yang ngomongin, ya contohnya kayak Om Deddy Gowiser, Bang Uus juga di kontennya Om Deddy gitu kan. Nah, gue sendiri kenapa akhirnya mau ngomongin, karena gue mungkin menyampaikan ini cuman berdasarkan dari opini gue aja kali ya. Gue nggak punya literatur yang tepat, dan gue berawal dari orang yang tidak takut dengan corona. Jujur gue nggak takut corona karena gue harus tahu ini. Gue dulu pada umur 17 atau 18 tahun, gue lupa tepatnya, kayaknya sih 18 ya. Pada umur 18 tahun gue didiagnosa tremor, yang dimana itu adalah penyakit orang tua. Kalau kalian lihat, kebanyakan riwayat penyakit tremor atau penyakit jantung itu tuh rata-rata orang tua semua. Gue saat itu tahu, teman-teman gue cuma bilang kayak, oh ya udah lo tremor. Tapi ketika gue sampai ke dokter, mereka menanggapi itu gue serius karena gue bisa aja naik ke serangan jantung yang lebih hebat lagi dibandingkan tremor. Maksudnya stage-nya tuh lebih naik lagi gitu, lebih naik tingkat lagi. Dan gue di sana beranggapan kayak, oh ya udah gitu loh. Ya udah deh kalau misalnya emang gue kena penyakit. Kenapa? Karena gue dari kecil gue udah sering banget kena sakit. Dulu gue waktu kecil nyokap gue cerita gue kena paru-paru basah. Saat SMA gue itu SMA gue udah mulai ngerasa tremor karena napas gue udah kadang-kadang suka sesek, kadang-kadang gue suka capek banget, kadang-kadang gue suka sering banget pusing tiba-tiba segala macem lah. Sampai saat itu mantan gue sering marah kayak, kalau sakit mulu gitu loh. Padahal ya gue nggak tahu ya, maksud gue memang gue udah berusaha untuk gue sehat kok, gue bisa gitu loh. Tapi di satu titik ya kalau misalnya gue lagi drop, ya kalau lo nggak mau ngurusin gue ya jauh aja dari gue gitu, gue nggak apa-apa kok gitu. Ya gue kadang suka drop, kadang suka kalau gue di Jakarta kalau gue udah drop parah banget, rumah sakit itu adalah langganan gue. Gue sebagai biasanya gue akan suntik vitamin karena gue sering banget lupa untuk istirahat, lupa untuk makan segala macam. Karena gue menganggap diri gue sehat. Gue tahu gue punya penyakit tremor, dan jadi gue tahu yang kayak, oh ya udah gue harus istirahat nih, gue harus ini. Itu dari gue umur 18 tahun sampai sekarang.
Itu nggak sembuh total sih dalam tubuh gue. Dalam tubuh gue ini kalau kalian lihat, uh, ini tuh jarinya goyang. Ini nggak goyang-goyangin, nggak gimana. Itu adalah tremor. Dulu awal-awal ketika gue kena tremor itu tuh gue parah banget. Gue sampai goyangannya tuh parah banget deh. Gue megang handphone aja kadang-kadang getarnya sampai gini. Nah, kebetulan teman bokap gue yang umurnya kalau nggak salah udah 50 apa 60-an, dia sama tremor juga. Dan bokap gue dulu ngiranya sama nyokap gue kayak, kamu mah belum makan kali, apa gimana kali. Nah disangkanya kayak gitu, cuman ketika gue pas diperiksa, dicek beneran, emang gue kena tremor gitu. Gue kena penyakit jantung, dan jantung gue sudah bermasalah saat itu. Walaupun kayak gitu, apakah gue jadi gimana-gimana? Enggak, malah dokter gue menyarankan gue untuk liburan, untuk senang-senang, jangan kebanyakan pikiran, jangan stres. Menurut gue, itu benar. Karena penyakit itu dibagi beberapa ada beberapa ada 7 kalau nggak salah 7 penyebab penyakit yang akan ada di tubuh manusia. Salah satunya adalah pikiran. Yang keduanya gue lupa, pokoknya ada 7, tapi yang paling nyangkut dan paling gue ingat adalah pikiran. Ketika kita berpikir kita stres, kita berpikir capek, ketika berpikir A, B, C, D, F, G, banyak tekanan, itu tuh gampang banget penyakit masuk. Gue sempat kayak gitu karena gue sempat drop, dan nyokap gue tuh paling anti kalau anaknya dirawat di rumah sakit. Gue pernah dirawat di rumah sakit sehari, gue minta balik karena gue nggak betah saat itu. Tapi karena itu habis operasi, dan maksud gue habis operasi ini gue udah ngabisin banyak waktu banget di ruang operasi, dan gue harus ditarik ke kamar. Gue sampai dulu mainin infus, jadi infus gue cepetin karena susternya bilang kalau ini infusnya udah selesai gue boleh pulang. Ya udah, gue sampai kayak gitu tuh, gue sampai mainan infus. Tapi di satu titik ya udah gue udah biasa aja sih kalau sampai kayak sekarang harus suntik apa gimana. Walaupun badan gue kurus dan makan gue banyak sebenarnya. Olahraga, dibilang olahraga nggak sering, cuman kadang-kadang gue olahraga jogging, dan gue masih sering beraktivitas fisik. Kalau gue ke kampus, sekarang gue jalan, gue naik kereta segala kan gue juga masih jalan kan. Nah makanya gue bisa bilang ini, buat siapapun kalian yang panik di luar sana masalah corona, jangan sampai pikiran itu bisa ngontrol tubuh kalian. Ketika kalian makin stres, penyakit itu gampang banget nyerang kalian. Entah kalian tiba-tiba jadi demam, entah kalian tiba-tiba jadi batuk, entah tiba-tiba kalian jadi lemas, A, B, C, D, F, G, semua. Itu bisa, karena salah satu penyebabnya adalah pikiran. Kayak gue bilang tadi, itu yang gue pelajari saat gue di kuliah di kedokteran, di RC. Gitu lah. Dan terima kasih, walaupun gue gak sering masuk kelas ya, karena gue males banget ya. Ya itu salah satu pelajaran yang gue bisa ambil sih saat itu. Jadi ya gue juga bisa termometer, bisa gue segala bukan termometer, apa sih yang cek detak jantung segala macam gue bisa sendiri. Dan makanya gue bisa bilang yang kayak buat kalian siapapun, jangan pernah punya pikiran yang stres, karena stres itu juga bisa dari sumber penyakit. Karena bukan berarti orang yang punya banyak duit itu kebal penyakit, bukan berarti orang yang miskin itu juga gampang kena penyakit gitu. Karena segi ekonomi tuh nggak menentukan kalian bisa kebal penyakit atau enggak. Ada orang yang kaya tapi sakit-sakitan, ada orang kaya yang sehat-sehat aja juga ada orang yang ekonominya gitu-gitu aja tapi sakit-sakitan juga ada yang orang ekonominya gitu-gitu aja tapi bahagia terus gitu, nggak sakit, nggak apa, ada. Makanya gue bisa bilang untuk siapapun kalian di luar sana, jaga pikiran kalian, jaga kesehatan, dan yang paling penting just be yourself. Dalam artian jangan terlalu takut A, B, C, D, F, G. Kalau kalian mau, oh iya deh gue perlu cuci tangan, gue perlu pakai masker, dan bukannya itu emang sudah dari dulu diajarkan ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus mandi yang teratur, pola hidup yang sehat, itu dari dulu sudah diterapkan. Kalau pakai masker itu udah dari dulu juga gitu loh. Iya, debu di luar sana, apalagi di Jakarta, polusi kayak apa kalian tahu sendiri. Makanya kalau gue bisa bilang, hal-hal yang sebenarnya basic itu cuma diulang karena ada penyakit yang bikin gempar satu dunia gitu loh. Kalau ketika memang kalian merasa nggak enak dan kalian merasa gue pengen ngecek nih gue corona apa enggak, kalian ngecek aja. Dan ketika kalian dinyatakan positif ya jangan kaget juga, kalian udah tahu kan konsekuensinya seperti itu. Nah makanya gue bisa bilang dari kalian, jaga kesehatan kalian, jaga pikiran kalian, tetap
stay calm dan tetap stay safety aja sih menurut gue. And segitu aja dari gue tentang corona. Tentang corona. Iya, ini nggak ada berita, nggak ada apa. Emang gue mau ngobrol aja sama kalian karena masalah apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia lebih tepatnya, di Australia juga sama. And that is all. See you later.